Allah tidak akan membebani hambanya di luar kemampuannya. Segala ujian akan mampu dilewati bila kita dekat padanya. Allah berfirman, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Ingatkah kamu pada kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq yang bersembunyi dalam sebuah gua? Abu Bakar merasa takut, sedih, tertangkap lalu disiksa atau dibunuh kaum kafir Quraisy. "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Rasulullah meyakinkan hal itu kepada sahabatnya sebagai bentuk hiburan dari Allah bahwa Allah bersama mereka berdua, dan memang benar adanya. Hal ini dibuktikan terpenuhinya janji Allah dengan diutusnya laba-laba untuk membentuk sarang pada pintu goa, sehingga ketika kaum kafir Quraisy hendak memasuki goa karena curiga, mereka pun terhenti sejenak untuk berdiskusi. Jika ada manusia yang masuk, pasti sarang laba-laba ini akan hancur. Lalu dibenarkan oleh temannya yang lain. Masih ingatkah kamu pada kisah Rasulullah yang sedih menunggu turunnya wahyu kedua setelah sekian lama terputus usai turunnya surah Al-Alaq ayat 1-5 di dalam Gua Hiro, hingga Allah turunkan sebuah hiburan dalam surat Ad-Duha ayat 3 yang artinya, "Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu." Bukan hanya pada nabi manusia pilihan saja, tetapi Allah senantiasa tidak meninggalkan semua makhluknya sedetik pun tanpa memilih antara si baik dan si pendosa. Masih ingatkah engkau pada perpisahan Yusuf alaihissalam dan sang ayah Nabi Yakub alaihissalam yang membuat sang ayah menangisi kehilangan anaknya? Allah berfirman, yang artinya, "Dan dia Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya." Quran Surat Yusuf ayat 84. Lalu Allah menghibur dengan cara mengganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Hilangnya Yusuf alaihissalam ternyata menjadi jalan mimpinya terkabulkan. Akhirnya ia memiliki kedudukan tinggi dalam negeri. Allah berfirman, yang artinya, "Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi." Quran Surat Yusuf ayat 21. Walau sebelumnya sering didera luapan ujian dan kesedihan, seperti dibuang ke dasar sumur, dijual dengan harga murah, menjadi pembantu, difitnah, lalu dipenjara, walaupun tidak bersalah. Allah berfirman, yang artinya, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu, dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari penjara." Quran Surat Yusuf ayat 100. Dan masih ingatkah engkau akan kisah Nabi Ibrahim dan Siti Sarah yang lama menanti buah hati, namun keduanya tak pernah putus asa dalam berdoa. Meski usia memasuki usia senja 90 tahun yang tergolong tidak akan dikaruniai anak lagi, namun Allah menghibur kesedihannya selama ini dengan hadirnya sosok bayi yang telah lama dinanti, yakni Ishak alaihissalam yang kelak juga menjadi seorang nabi.
Allah berfirman yang artinya, dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Quran Surat Hud ayat 71. Di atas adalah sedikit bentuk pertolongan Allah pada hambanya, di mana saat kita ingin menjabarkan segala pertolongan dan hiburan Allah pada hambanya, tak akan mampu jutaan lembar kertas untuk menuliskannya. Saking banyaknya, maka mengapa kita takut dan menangis berlebih, sedang ada Allah yang maha melihat dan akan menghilangkan segala kesulitan di hati.